Menurut kalian, batu bata itu batu atau keramik? Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kak Irham. Kali ini kita bakal belajar mengenai sifat bahan, yaitu bahan keramik. Nah, apa sih keramik itu? Keramik itu merupakan suatu bahan, bisa dari tanah liat atau oksida logam yang dibakar dengan menggunakan suhu tinggi. Gimana cara buatnya? Gampang teman-teman, ada 3 teknik untuk membuat keramik. Yang pertama itu adalah hand building atau membuat langsung dengan menggunakan tangan. Jadi dari tanah liat langsung dibentuk dengan menggunakan tangan. Setelah menjadi sesuai bentuk yang diinginkan, dibakar. Seperti itu. Nah, ini juga menggambarkan salah satu sifat dari keramik, yaitu ketika dia masih basah, berupa tanah liat, dia lembek. Tapi kalau udah dibakar, jadi keras. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik throwing, atau kita kenal dengan piringan putar. Jadi cara membuatnya, ada piringan yang berputar di bawah, kemudian kita membuat keramik di bagian atasnya. Ngebentuk dengan menggunakan tangan. Tapi ada piringan yang berputar, jadi lebih rapi. Kemudian, teknik ketiga adalah teknik dengan menggunakan cetakan atau casting. Kalau ini lebih gampang teman-teman. Kalian tinggal menyediakan cetakan, kemudian dimasukkan tanah liat. Setelah itu, dikeluarkan dari cetakannya dan dibakar. Lebih mudah kan? Seperti itu. Nah, berdasarkan dari bahan pembuatnya, keramik ini dibagi menjadi 2. Ada keramik tradisional dan ada juga keramik halus atau keramik teknik. Kita bakal bahas satu-satu. Oke, dari keramik tradisional dulu ya. Tradisional. Nah, keramik tradisional ini adalah keramik yang bahan dasarnya yaitu tanah liat. Jadi dari tanah liat itu bisa dibuat menjadi keramik tradisional. Bisa menggunakan ketiga metode sebelumnya yang tadi kakak sebutin. Mulai dari hand building, throwing, atau casting, semua bisa digunakan untuk membuat keramik tradisional. Dan keramik tradisional ini dia ada beberapa jenis teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya tembikar. Oh, pernah dengar istilah namanya tembikar? Tembikar. Oke, tembikar ini adalah keramik yang untuk membuatnya menggunakan suhu 900 hingga 1000 derajat. Berapa? Dia butuh suhu sekitar 900 sampai 1000 derajat Celcius. Panas banget ya. Ya, nah untuk tembikar ini, dia bisa digunakan untuk membuat batu bata atau genteng. Jadi kejawab ya pertanyaan sebelumnya, batu bata itu batu atau keramik? Dia adalah keramik, yaitu tembikar. Bisa digunakan untuk batu bata atau genting. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya gerabah. Gerabah. Nah, gerabah ini, dia untuk membuatnya diperlukan suhu 1200 derajat Celcius. Berapa suhunya? 1200 derajat Celcius. Lebih panas ya dibandingkan tembikar? Oke, itu untuk membuat gerabah. Dan gerabah ini, dia contohnya adalah kendi. Apalagi, coba ya gerabah, ada yang ingat? Gentong. Gentong ya. Dia juga bisa digunakan untuk membuat pot bunga. Itu adalah contoh dari gerabah. Oke, seperti itu. Kemudian, contoh keramik tradisional yang ketiga adalah ada yang namanya porselen. Familiar ya dengan istilah porselen? Oke, porselen. Porselen ini untuk membuat porselen diperlukan suhu sekitar 2000 derajat Celcius. Ini ada yang paling tinggi di antara 2 sebelumnya ya. Berarti suhu tertinggi diraih oleh porselen, yaitu 2000 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, si porselen ini biasanya digunakan untuk membuat ubin atau isolator panas, contohnya itu busi pada motor. Busi ya. Dia juga bisa digunakan untuk membuat peralatan makan. Peralatan makan kalian yang dari
porselen itu dibakar dengan suhu 2000 derajat Celcius. Oke, peralatan makan. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya keramik modifikasi. Modifikasi. Oke, pernah dengar nggak keramik modifikasi? Mungkin kalian baru dengar ya. Nah, yang namanya keramik modifikasi ini merupakan hasil modifikasi dari keramik dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Contohnya itu ada yang namanya keramik batu. Itu agak mirip dengan ubin biasa, tapi di bagian atasnya itu terdapat batu-batuan. Jadi dia menyampurkan antara bahan pembuat keramik dengan batu-batuan. Ada juga yang namanya keramik karbon. Nah, keramik karbon ini dia menyampurkan antara bahan pembuat keramik dengan karbon. Kayak gitu. Mungkin buat kalian yang suka nonton F1, nah di F1 itu atau para pembalapnya menggunakan keramik karbon sebagai bahan dasar dari remnya. Kenapa? Karena dia ternyata lebih efektif untuk menghentikan mobil balap ketika melaju kencang dibandingkan rem biasa. Kayak gitu. Ingat ya, keramik tradisional terbuat dari tanah liat. Ada beberapa jenis. Yang pertama tembikar, kemudian ada gerabah, porselen, dan keramik modifikasi. Seperti itu. Udah ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya keramik halus. Halus atau nama lainnya keramik teknik. Nah, teknik. Nah, keramik halus atau keramik teknik ini dia berbahan dasar bukan dari tanah liat, tapi dari oksida logam. Logamnya bisa apa? Contohnya itu ada Al2O3, ZrO2, ataupun contoh-contoh lainnya. Seperti itu. Yang penting dia adalah oksida logam. Nah, untuk keramik halus atau keramik teknik ini, dia menggunakan teknik pembuatan metode casting atau ngebentuk. Makanya kalian bisa ngelihat untuk keramik-keramik halus, bentuknya itu dia seragam, kemudian seperti apa ya, mirip-mirip kan satu sama lain, itu karena dia dicetak dengan teknik casting. Dia biasa digunakan untuk beberapa keperluan. Yang pertama itu untuk bahan semikonduktor. Semikonduktor. Contohnya sekring. Nah, sekring kalian di rumah kalian itu dibuat dari bahan keramik karena dia bersifat semikonduktor. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga dia digunakan untuk elemen panas. Contohnya itu, dia bisa digunakan untuk teflon. Teflon ya. Oke, kalau kalian lihat teflon di rumah kalian, itu bagian yang licin, yang bagian yang bisa memanas, itu terbuat dari keramik halus atau keramik teknik. Kayak gitu. Kemudian dia juga bisa digunakan sebagai salah satu komponen turbin. Jadi kalau kalian lihat turbin, coba dioprek-oprek, bagian dalamnya itu dia ada bagian yang dia halus, mengkilap, itu adalah keramik. Seperti itu. Ingat ya, keramik halus atau keramik teknik dibuat dari oksida logam dan bisa digunakan untuk membuat barang-barang semikonduktor seperti sekring atau elemen pemanas seperti teflon, atau bisa juga menjadi komponen turbin. Seperti itu. Mudah kan? Sampai jumpa!